Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, pesan takwa adalah pesan yang wajib dan termasuk rukun dalam 5 rukun khutbah. Dan di antara bentuk ketakwaan itu adalah hendaknya kita senantiasa melakukan perbaikan diri. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18 sebagaimana khatib bacakan di muqaddimah khutbah pertama, di mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Di sini Allah menyapa dengan sapaan hai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memerintahkan bertakwalah, berarti terhadap apa yang telah kita lakukan hendaknya kita senantiasa mengevaluasi diri. Bahkan Allah memperkuat ayat 18 surah Al-Asr ini dengan kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan nafsun, setiap jiwa, ma terhadap apa saja qaddamat lighad, yang telah dikerjakan untuk esok hari, yakni untuk menghadapi pengadilan di yaumil akhir nanti.
Hadirin, hari ini berada di 15 Jumadil Akhir. Jika Jumadil Akhir 29 hari, ditambah bulan Rajab 29 hari, Sya'ban lebih kurang 30 hari, berarti sekitar 73 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita mungkin mengatakan betapa cepatnya waktu berjalan. Bahkan dalam hitungan kalender miladiah hari ini kita tinggal menghitung waktu menuju pergantian tahun. Hakikat atau substansinya adalah bagaimana caranya kita senantiasa melakukan perenungan terhadap perjalanan hidup dan usia kita. Melalui ayat 18 surah Al-Hasyr ini kita diingatkan dengan dasar iman, hendaklah kalian bertakwa dan memperhatikan apa yang telah kalian lakukan untuk esok hari. Ini berarti hendaknya kita mengevaluasi diri apa yang telah kita lakukan untuk esok hari. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan mempersiapkan amal untuk kehidupan nanti. Itulah yang disebut dengan al-qayyis. Al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu bukan orang yang pandai berhitung-hitung secara angka. Ya, bagus orang yang pandai berhitung-hitung, tapi dalam bahasa Arab hitungan itu diantaranya adalah hisab. Kemudian evaluasi, introspeksi diri, kita mengenal kata muhasabah. Maka yang dimaksud adalah orang yang pandai menghitung-hitung diri, sudah berapa amal yang telah dilakukan dan sudah berapa kali istighfar yang telah ia lakukan untuk memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang telah dikerjakan. Itulah orang cerdas. Maka orang cerdas, kata Nabi, al-qayyis mandana nafsahu, orang yang mampu menundukkan. Dana maknanya adalah rendah, yang mampu menundukkan nafsunya. Jangan sampai kita kalah oleh nafsu. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang cerdas adalah ia mampu beramal untuk kehidupan setelah mati. Karenanya di ayat 18 surah Al-Asr ini Allah mengingatkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lantas Allah kemudian mengingatkan kembali, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya setelah kita mengevaluasi diri, hendaknya kita melakukan resolusi untuk kemudian menegaskan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 18 surah Al-Hasyr ini ditutup dengan kalimat innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Di penutup ayat ini, lihat diksi atau redaksinya menggunakan ta'malun. Ini adalah fi'lul mudhari', present continuous. Artinya tidak berhenti pada evaluasi, tidak sekedar sampai resolusi, tapi juga harus ada konsistensi dalam amal kebaikan. Dan ketahuilah bahwa setiap amal yang kita kerjakan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, betapa pentingnya kita melakukan perenungan perjalanan kehidupan kita, sampai-sampai kita ini harus mengingat apa tujuan hidup kita. Mari kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 162. Rasul dititahkan dengan kalimat kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, manasik yakni ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam.
Dan kita juga maklum dalam surah Az-Zariyat ayat 56 tentang tujuan penciptaan manusia dan jin. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, illa liya'buduni, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah tentunya ada yang bersifat mahdhah, secara langsung diatur caranya oleh Allah dan Rasulnya melalui syariat, melalui Al-Quran, As-Sunnah, kemudian diperjelas oleh penjelasan para ulama. Tapi ada juga ibadah ghair mahdhah, seperti halnya kita saling tolong menolong. Karena itu mari kita merenungi perjalanan hidup ini. Sudahkah kita benar-benar dalam beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita memberikan nilai manfaat bagi sesama? Karena selain kita beribadah menghamba kepada Allah melalui ibadah ritual individual, kita juga harus meneguhkan ibadah secara sosial, memberikan kebermanfaatan kepada sesama. Sebab Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Atau Nabi juga mengingatkan, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya sendiri. Karena itu melalui pesan khutbah yang singkat ini, marilah kita renungi perjalanan hidup di setiap waktu, dan hendaknya kita berazam, bertekad untuk senantiasa memperbaiki diri, terutama agar nanti saat Allah tutup usia kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.